Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Saya ucapkan sekali lagi sahabat Shalom untuk seluruh manusia Elohim. Hari ini kita akan ada pembahasan lanjutan, dan kita sudah merayakan perayaan Sukkot, perayaan Tabernakel atau Pondok Daun, dan kemudian juga perayaan Shemini Atzeret. Nah, kita ada pembahasan lanjutan, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kapan hari sudah kita bahas mengenai Yohanes pasal yang ke-7. Jadi kita akan melihat dari kelanjutannya, karena tidak jauh dari perayaan Sukkot dan Shemini Atzeret. Ya, jadi kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-8. Terima kasih untuk semua jawaban-jawaban yang telah dimasukkan. Memang saya berikan pertanyaannya cukup mendadak, saudara. Ya, jadi ada banyak yang sudah memberikan masukan mengapa Yeshua menulis dengan jarinya di tanah. Ya, dan apa tulisannya? Apa yang ditulis, maksud saya begitu. Ya, jadi apa tulisan Yeshua saat dia menulis dengan jari di tanah. Ya, nanti kita akan melihat kebenaran itu. Kita akan masuk di dalam pembahasan Davar Elohim mengenai Yohanes pasal yang ke-8. Tapi sebelum saudara, misalnya sebelum saudara, kalau saudara belum mengikutin maksud saya, belum mengikutin pembahasan mengenai Sukkot, kedahsyatan Sukkot, saudara perlu ya untuk bisa melihatnya kembali dari kedahsyatan Sukkot session 1 sampai session 4 ya, dan kemudian saya juga tahun lalu sudah memberikan rahasia kedahsyatan Sukkot juga, dan kemudian rahasia kedahsyatan 7 hari raya saya sudah berikan tahun ini. Jadi untuk memperlengkapi pemahaman saudara bisa melihat kembali, mempelajarinya kembali, dan akan menjadi berkat yang luar biasa. Ya, jadi terus kita akan bergulir maju untuk menggali kebenaran Davar Elohim. Dan hari ini kita bahas mengenai Yohanes pasal yang ke-8. Karena sebelumnya, yaitu pada saat pembahasan kedahsyatan Sukkot season yang ketiga, itu saya sudah bahas mengenai Yohanes pasal yang ke-7. Ya, luar biasa juga ya, bukan satu kebetulan ada angka 7 dan angka 8. Ya, aneh ya, unik juga ya. Padahal pencantuman fatsal dan ayat itu sekitar 1.500 tahun setelah Yeshua. Ya, setelah kelahiran Yeshua, sekitar segitu. Ya, tapi kok ya bisa cocok gitu ya. Sangat luar biasa. Jadi fatsal 7 dan fatsal 8. Fatsal 7 ya, perayaannya adalah perayaan Pondok Daun, saudara. Kita sudah belajar kan? Ya, kemudian pasal 8 nggak jauh dari perayaan Shemini Atzeret, yaitu perayaan hari ke-8. Ya, haleluya. Kita akan melihat beberapa pembahasan dari fatsal yang ke-8 ini, yaitu dimulai dengan satu peristiwa yang sangat spektakuler, yang saudara sering dengar juga, masalah perempuan yang kedapatan berzina. Ya, kita akan melihat terlebih dahulu hal itu, dan kemudian kita akan melihat bagian selanjutnya ya, dan saya akan bacakan ayat per ayat. Ya, silakan untuk Brother Henok untuk bisa baca terlebih dahulu Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Terima kasih. Yohanes 8 ayat 1. Dan Yeshua pergi ke Bukit Zaitun. 2. Dan ketika fajar menyingsing, dia tiba kembali di bait suci, dan semua orang datang kepadanya. Dan setelah duduk, dia mengajar mereka. 3. Dan para ahli kitab
dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang telah tertangkap basah dalam perzinahan. Dan setelah menyuruhnya berdiri di tengah-tengah, mereka berkata kepadanya, "Guru, wanita ini telah tertangkap basah ketika sedang berbuat zina." 5. Dan di dalam Torah, Mose memberi perintah kepada kami agar wanita-wanita semacam ini dirajam. Lalu, engkau hendak mengatakan apa? 6. Adapun mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka dapat mempersalahkannya. Tetapi sambil membungkuk, Yeshua menulis di tanah dengan jarinya, seakan tidak memedulikannya. 7. Dan ketika mereka terus menanyai dia, dengan menegakkan badan, dia berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu." 8. Dan dengan membungkuk, dia menulis lagi di tanah. 9. Lalu setelah mendengar dan karena ditempelak oleh hati nuraninya, mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tua-tua sampai yang terakhir. Dan Yeshua ditinggalkan sendirian, juga wanita itu yang berdirikan di tengah-tengah. 10. Lalu sambil berdiri dan karena melihat tidak ada lagi seorang pun selain wanita itu, dia berkata kepadanya, "Hai wanita, di manakah mereka, orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau?" 11. Dan dia berkata, "Tidak ada seorang pun ya Tuhan." Lalu Yeshua berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berdosa lagi." Haleluya, terima kasih. Kita akan lihat terlebih dahulu ya peristiwa ini ya, time frame-nya. Time frame-nya yaitu kita dapatkan dari Fatsal yang ke-7, saudara. Ya, dari Fatsal yang ke-7, kita hanya cuplik saja beberapa ayat, supaya kita paham. Ya, peristiwa ini saat apa kejadiannya. Jadi kita lihat ya sebentar, time frame-nya di mana. Yaitu di dalam ayat di dalam Yohanes 7 ayat 2, 10, 5, 3, 1, dan 2. Mungkin bisa dibaca sekali lagi, Brother Enoch. Terima kasih. Yohanes 7 ayat 2. Dan perayaan tabernakel, Sukot, Pondok Daun, orang-orang Yahudi sudah dekat. 10. Namun ketika saudara-saudaranya telah naik ke perayaan itu, lalu dia sendiri pun naik ke perayaan itu, tidak dengan terang-terangan, melainkan secara sembunyi-sembunyi. 53. Dan mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Ayat 8, pasal 8 ayat 1. Dan Yeshua pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2. Dan ketika fajar menyingsing, dia tiba kembali di bait suci, dan semua orang datang kepadanya. Dan setelah duduk, dia mengajar mereka. Ya, terima kasih. Jadi kita bisa tahu bahwa Fatsal yang ke-8 ini terkoneksi dengan Fatsal yang ke-7. Ya, jadi kelanjutannya. Jadi Fatsal ke-7 itu adalah peristiwa di mana perayaan Pondok Daun atau Sukot atau Tabernakel mulai berlangsung. Jadi peristiwanya kalau dilihat dari ayat pertama, 7 ayat pertama dan kedua, ya, dan sampai yang ke-9, di sana adalah persiapan sebelum Sukot atau Pondok Daun. Dan setelah itu Yeshua secara sembunyi-sembunyi datang ke perayaan itu. Yeshua harus datang. Karena itu tertulis dalam Torah, setahun 3 kali orang laki-laki harus menghadap Elohim Yahweh di tempat yang ditunjukkannya, yaitu Yerusalem. Di dalam perayaan Roti Tak Beragi, perayaan Shavuot atau Pentakosta, dan juga perayaan Sukot. Jadi setahun 3 kali. Ya, dan kemudian kita sudah bahas mengenai Yohanes pasal yang ke-7 ini di pelajaran kedahsyatan Sukot session yang ketiga. Ya, jadi saya langsung lompat ayat 53, setelah semua peristiwa itu terjadi, mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Nah, saat mereka pulang, Yeshua nggak pulang. Ruang tempat tinggalnya Yeshua itu seringkali dia berkeliling jalan terus, ya kan? Dan seringkali biasanya Yeshua itu punya office ya, kita boleh anggap sebagai office ya. Ya.
head office gitu, saudara tahu kira-kira di mana head office-nya Yeshua? Taman Getsemani ya. Wah, bukan. Bukan. Head office-nya Bait seringkali suci. bukan. Head office-nya Yeshua itu seringkali dia itu ada di daerah Galilea, saudara. Ya, seringkali ada di Galilea. Nah, kalau saudara lihat di Yohanes 7 ayat 1 kan dikatakan orang-orang Yahudi yang di Yerusalem berusaha untuk membunuh dia. Tapi posisinya itu ada di Galilea, saudara. Ya, jadi ayat Yohanes 7 ayat 1 sampai 10 ya. Ya, ayat 1 sampai 9 itu Yesua ada di Galilea, daerah utara. Ya. Nah, sekarang Yesua menuju ke selatan. Ya, tempatnya Yerusalem. Nah, jadi Yesua nggak kembali lagi karena perayaannya mungkin belum selesai, bisa jadi ya. Dan Yesua pergi ke Bukit Zaitun. Nah, kemudian malam berlalu dan kemudian begitu fajar mulai menyingsing, dia sudah ada di Bait Suci. Ya, ini ada di Yerusalem ya. Jadi Bait Suci dan dia mengajar lagi. Ya, dia mengajar. Ya, jadi peristiwanya seperti itu, saudara. Jadi peristiwa di dalam pasal yang ke-8 ini sangat berhubungan dengan perayaan Sukkot, yaitu perayaan yang ke-7. Ya, karena ada 7 hari raya yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh. Yang pertama itu Pesach, kedua roti tabragi, ketiga buah sulung, 4 Pentakos, Shavuot, kelima adalah Rosh Hashanah atau Yom Teruah, trompet. Yang keenam adalah pendamaian dan yang terakhir adalah Sukkot, ya, countdown down. Ya, jadi kita tahu ya time frame-nya. Nah, saat Yesua mengajar pada pagi, ya, dini hari, fajar mulai menyingsing, jadi matahari mulai terbit, tiba-tiba dikasih satu problem. Ya, sudah bisa lihat ya problemnya ya. Ya, jadi saat matahari mulai terbit, Yesus sedang ngajar, enak-enak ngajar. Karena ngajarnya posisinya gini, saudara. Modelnya itu seperti karena Bait Suci itu luas, ya. Jadi ada kelompok daerah-daerah yang mereka itu berkelompok, ya. Nah, di kelompok-kelompok itulah, ya, ada Yesus mungkin di satu daerah, ya, itu dan kemudian dia mengajar. Beda seperti pola mengajar sekarang di satu gedung, di satu apa itu namanya tempat ya, yang khusus ada speakernya, ada mic-nya, tidak seperti itu. Jadi mereka mungkin ada di satu pojok, mereka berkumpul dan mereka mendengarkan pengajaran Yeshua yang sedang mengajar pagi itu. Nanti tiba-tiba apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang Farisi, ya, ahli kitab. Dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan tertangkap basah, ya, dalam hal perzinahan. Ya, dan kemudian dikatakan, ya, mereka berkata ayat 4, guru, wanita ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Ya. Yang kelima, dan mereka memberikan titik poin dari Torah. Moshe memberi perintah agar wanita-wanita semacam ini dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Ya. Dan dia berkata, engkau mau ngomong apa dalam masalah ini? Nah, di dalam masalah ini, Yeshua tidak ngomong apa-apa terlebih dahulu. Ya, yang dia lakukan adalah dia menulis di tanah dengan jari-jarinya. Ya. Sepertinya ya enggak terjadi apa-apa. Dia tulis dengan jarinya ya di tanah. Ya, dia membungkuk, dia tulis di tanah. Nah, kita harus paham ya. Saudara tahu yang namanya dress code? Tahu nggak dress code? Ya, seragam. Ya, kalau zaman kita ini seragam. Ya, kalau zaman kita ini seragam. Mungkin bisa di. Terima kasih. Ya. Pakaian, dress code, pakaian. Dress code. Kalau zaman kita memang seragam, tapi di dalam zaman Yeshua itu mereka mempunyai dress code. Ya, dress code-nya itu seperti ini, saudara, kira-kira ya.
dan memang kebanyakan seperti ini. Jadi raja punya tipe baju sendiri. Pembesar, bendara raja, ya, penasehat-penasehat raja, ya, wali-wali itu punya jenis pakaian sendiri. Pegawai istana punya model sendiri. Centurion punya sendiri modelnya. Prajurit biasa juga punya. Pekerja istana ada sendiri, pekerja luar istana punya model baju sendiri. Priest atau apa itu namanya? Imam. Ya, terima kasih Brisco. Imam-imam itu juga punya dress code sendiri. Penjaga bait Elohim juga ada dress code-nya sendiri. Bahkan lebih dari itu, janda-janda punya dress code sendiri, saudara. Ya kan? Kemudian orang Yahudi punya dress code sendiri. Romawi modelnya juga berbeda dari Yahudi. Yunani juga berbeda juga, saudara. Termasuk budak dan prostitut. Ya, prostitut ini bahasa Indonesia apa ya? PSK. Ya, pekerja seks komersial. Ya kan? Itu punya dress code sendiri-sendiri. Saudara bisa lihat, kalau hari ini, dari presiden sampai tukang beca, sama-sama pakai t-shirt. Betul kan? Betul. Nggak ada bedanya. Ya kan? Semua pakai t-shirt. Ya. RT bisa pakai jas, presiden juga pakai jas. Nggak ada bedanya. Nggak bisa dilihat melalui dress code-nya. Ya, hari ini kita bisa lihat kalau dress code kita beda, yaitu dengan menggunakan valid. Ya, ini dress code. Saudara menggunakan pashmina. Itu dress code. Ya, tetapi kebanyakan di luar ya kita sudah lepas talit kita. Ya pakai kemeja biasa. Saudara mau jadi menteri atau jadi mantri, tahu ya bedanya menteri dan mantri? Ya kan? Itu pembantu dokter, Pak. Nah, itu dia. Iya, kalau mantri itu dokter kampung. Ya, menteri dan mantri beda E dan A, dress code-nya sama, saudara. Nggak ada perbedaan. Tapi zaman dulu itu beda. Beda memang kalau saudara sedang dalam bekerja. Ya, apalagi kalau saudara misalnya polisi atau tentara. Ya, itu punya kode-kode tertentu di lengannya, di bahunya, ya, di situ. Warna bajunya itu beda-beda, baru kelihatan. Beda kalau saudara bekerja rumah sakit. Dokter sendiri, perawat sendiri, bagian A, bagian B, bagian C, bagian departemen punya warna sendiri-sendiri. Itu dress code. Tapi begitu di luar sama semua. Tapi zaman dulu, zamannya Yesua, dress code-nya itu hampir sama semua. Jadi bisa dilihat, oh ini orang pembesar, berarti dress code-nya modelnya seperti ini. Oh ini pekerja biasa, dress code-nya seperti ini. Oh ini budak, ini dress code-nya seperti ini. Jadi ada dress code-nya. Kita bisa lihat itu ada di dalam beberapa ayat, yaitu di dalam yang pertama yang saya berikan adalah Kejadian 14 ayat 41 ayat 14 dan 41 Kejadian 41 ayat 42. Saya ambil dari LAI saja lebih cepat sekali. Silakan Brother Reno. Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yosef. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Kejadian 41-42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yosef pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat ya dress code-nya ya. Dress code-nya Yosef saat ada di liang tutupan atau di penjara maksudnya. Itu ada dress code-nya, saudara. Saat mau menghadap Firaun, dia nggak boleh pakai baju penjara. Dia harus berganti baju. Yang cukup layak ngadep Firaun. Nah, Firaun raja, saudara. Jadi dress code-nya diganti. Kemudian, saat Yosef dipilih oleh Firaun saat itu,
Kemudian pakaiannya Yosef diganti, yaitu dipakaikan pakaian dari kain halus dan dikasih kalung emas dan banyak lagi. Ya, jadi ada dress code-nya untuk bisa tahu, oh ini pembesar, ini orang biasa, ya ini prajurit biasa atau prajurit yang level tinggi. Jadi ada dress code-nya, termasuk janda dan prostitut. Itu ada dress code-nya dulu itu, ya. Kalau hari ini nggak ketara, saudara, ya apalagi prostitut online, nggak ada dress code-nya sama sekali, ya. Pokoknya nggak bisa dideteksi, ya kelihatannya alim tapi prostitut online, saudara. Jadi nggak bisa kedeteksi. Memang ada beberapa yang ekstrim gambarnya begitu. Kita bisa lihat dari peristiwa apa? Dress code janda dan prostitut. Siapa yang mau coba jawab? Dari peristiwa apa? Dari peristiwa apa? Mungkin saudara pernah jeli. Tamar bukan Pak? Tamar. Terima kasih. Tamar dan Yehuda. Tamar dan Yehuda. Itu ada dress code-nya, saudara. Ya, ada dress code-nya. Kita lihat yaitu di dalam Kejadian 38 ayat 13 sampai 15. Silakan Brother Reno. Kejadian 38 ayat 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. 38 ayat 14. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. 15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat dress code-nya. Tamar ini adalah mantunya si Yehuda. Ada problem, ya, karena dua anak laki-laki Yehuda mati disambar Elohim karena jahat, ya kan? Dan Yehuda menjanjikan Shelah. Shelah itu anak yang ketiga, yang paling kecil, ya. Nah, Tamar lihat bapak mertuanya kok tidak memberikan Shelah kepada dia untuk memberikan keturunan. Ingat ya, ini tradisi ya. Jadi ini bukan seperti yang zaman sekarang, enggak. Karena tujuannya apa? Untuk menurunkan keturunan sehingga keluarga itu dapat terjaga. Itu tujuannya di sana. Ya. Nah, apa yang terjadi? Selama itu Tamar menggunakan pakaian kejandaan. Bisa lihat, kalau dia pakai pakaian kejandaan, orang ya sebagai janda, orang akan bisa menilai, ya, mau mendekati atau tidak, begitu loh, saudara. Iya kan? Nah, jadi dia memberikan status, orang itu memberikan status lewat appearance-nya, lewat apa yang dia pakai. Dan kemudian, begitu dia lihat si Yehuda yang sedang lewat, dan Yehuda tidak memberikan Shelah, si Tamar mikir, dia berputar pikirannya, akhirnya ketemu satu jalan. Bagaimana dia bisa mendapatkan keturunan dari Yehuda? Yaitu, dia mengenakan pakaian perempuan sundal, prostitut, saudara. Yehuda melihat si Tamar. Yehuda lihat, si Tamar tidak pakai pakaian janda. Nek pakaian janda nggak diparani sama dia, saudara. Ya, berbahaya sebabnya. Kalau pakaiannya perempuan sundal, didatengin sama Yehuda, ya, dan terjadilah peristiwa, ya saudara bisa baca sendiri di kejadian selanjutnya keturunan dari Yehuda ini. Ya, memang ada uniknya di mana dalam Matius pasal yang pertama nama Tamar masuk di dalam silsilah yang menurunkan akhirnya turun, yaitu Yeshua HaMashiach. Yaitu lain cerita, ya. Ingat, ini bukan persoalan, kalau gitu Pak boleh pergi prostitut, ya enggak boleh, ya. Jadi saudara jangan melegalkan hal itu, ya. Jadi saudara bisa lihat ya, ini masalah dress code, ya. Nah, dress code ini berhubungan dengan peristiwa di dalam Yohanes pasal 8 itu, saudara, ya. Berhubungan. Mengapa berhubungan? Karena orang-orang Farisi ini, ya, melihat, ya, ada tindakan perzinahan itu bukan seorang laki-laki dengan prostitut,
ya dengan kerja seks komersial, bukan. Ya kalau itu nggak ditangkap, saudara, kalau itu nggak ditangkap, ya. Tapi dress code perempuan ini adalah perempuan biasa. Ya karena itu tertangkaplah oleh orang Farisi. Nah, kita harus sedikit paham ya mengenai grup-grup yang ada di dalam zaman Yeshua. Yang pertama ada beberapa grup yang paling besar yang kita bisa pelajari, yaitu grup Saduki. Saudara tahu ya grup Saduki ya. Grup Saduki ini adalah orang-orang yang menguasai keuangan dan juga menguasai bait Elohim. Itu grup Saduki. Grup Saduki ini kalau dia menguasai bait suci, berarti dia adalah imam besar. Jadi imam besar itu adalah grup Saduki. Ya. Dan mereka kontrol, ya, dan mereka mempunyai hubungan politik dengan Romawi, dengan Pilatus saat itu, dengan Herodes, raja wilayah bagian Galilea. Ya, jadi mereka punya hubungan. Selain itu, mereka juga melakukan ritual-ritual di dalam peribadatan bait suci. Ya, jadi inilah grup Saduki. Kalau saudara masih ingat, Yeshua pernah menunggang balikkan penukar-penukar uang. Masih ingat ya? Di bait Elohim. Ya, ditunggang balikkan. Nah, itu kaki tangannya orang-orang Saduki. Ya, dan kemudian grup yang kedua adalah grup Farisi. Grup Farisi ini adalah, kembali lagi, grup yang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Nggak ada. Mereka bilang kosong. Mati ya sudah, selesai cerita. Mereka nggak percaya akan kehidupan setelah kematian. Mereka Malaikat-malaikat tidak percaya malaikat-malaikat. Nggak percaya mereka. Itu Saduki. Ya. Nah, sedangkan grup Farisi itu dia percaya kepada alam spiritual. Alam setelah kematian, ya, dunia setelah kematian. Itu grup Farisi. Yang kita tahu dari grup Farisi, yang keluar dari grup Farisi adalah Rasul Paul. Rasul Paul ini adalah grup Farisi, bukan Saduki. Karena saat Rasul Paul menyatakan dalam persidangan, ya, salah satu persidangan kan dia disidang bolak-balik, saudara. Dia menyatakan bahwa dia melihat Yeshua. Maka terpecahlah mereka. Grup Farisi yang percaya dan grup Saduki yang menentang. Terpecah. Ya, sudah bisa lihat. Kemudian grup yang lainnya adalah grup Eseni. Ya, grup Eseni. Grup Eseni ini adalah grup yang betul-betul mau memelihara kemurnian daripada firman. Ya, ini yang luar biasa. Ya, dan grup Eseni ini memang ada akarnya akhirnya menjadi grup Zelot. Ya, grup Zelot yang memberontak, mengadakan pemberontakan terhadap Romawi. Ya, nah, jadi yang membawa ini adalah yang kita lihat adalah orang Farisi. Ya, sudah bisa lihat. Nah, perempuan ini kedapatan berzina. Ya, kedapatan berzina, tertangkap basah ketika sedang berzina. Ini setelah selesai dari perayaan, loh, saudara. Setelah selesai perayaan, hari ke-7, perayaan Sukkot, bahkan tidak jauh, bisa jadi antara hari ke-7 atau hari ke-8, perayaan Semini Azeret, ya kan? Dan mereka menangkap perempuan yang sedang berbuat zina. Saudara bayangin saja, saudara. Jadi mereka sudah memata-matai, ya, dan mereka mendapatkan kesempatan, ya, untuk menjebak Yeshua. Dan kemudian diperhadapkan kepada Yeshua, ya, perempuan yang kedapatan berzina ini. Dan kita tahu yang dilakukan oleh Yeshua, Yeshua menulis dengan jarinya seakan tidak memperdulikan segala sesuatu di sekitarnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang ditulis oleh Yeshua? Ya, apa yang ditulis
oleh Yeshua. Ya, kita perhatikan cara Yeshua menanggapi permasalahan ini. Yang dia lakukan adalah dia sepertinya tidak memperdulikan, dan kemudian dia membungkuk dan dia menulis dengan jarinya di tanah. Kalau saudara perhatikan, kira-kira mampu enggak sebetulnya Yeshua cari apa itu namanya, ranting atau tongkat atau batu untuk bisa nulis di tanah? Bisa? Mampu, Pak. Bisa dong, Pak. Bisa, Boleh. bisa. Bisa. Saudara pernah nyoba nulis huruf-huruf di tanah? Apa bedanya dengan menggunakan ranting dan atau batu atau tongkat dengan menggunakan jari-jari saudara? Apa Ya, bedanya? bisa merasakan kasarnya tanah itu, Pak. Bisa merasakan. Iya, ya. Jadi beda kalau menggunakan alat, ya, tergores akan lebih, risikonya lebih kecil, ya kan? Itu tanah itu ada kerikil yang tajam-tajam dan itu dituliskan begitu. Ya, saudara bisa merasakan bedanya menulis di tanah dengan menggunakan batu, tongkat atau ranting, ya, dan dibanding dengan jari sendiri. Ya, bisa sebenarnya Yeshua melakukan seperti itu, tapi Yeshua tidak mau melakukannya. Mengapa Yeshua tidak mau melakukannya? Ya, kan? Dan kemudian nggak sampai di situ, setelah dia nulis di tanah dengan menggunakan jari-jarinya, selesai, kemudian dia berbicara sebentar kepada orang-orang yang mengelilinginya, dikatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Ya, dan setelah itu dia nulis lagi. Dia nulis lagi pasti dengan prinsip yang pertama, yaitu dengan menggunakan jarinya. So, bisa lihat dari sini kita bisa, memang saya tahu banyak yang mencoba untuk menerka kira-kira mengapa atau apa yang ditulis oleh Yeshua. Ya, apa yang ditulis oleh Yeshua di tanah itu. Tapi coba kita perhatikan tindakan Yeshua terlebih dahulu, yaitu dengan cara dia menulis dengan jarinya. Itu sebetulnya memberikan kode. Memberikan kode. Kode apa? Kode apa yang kira-kira? Maksudnya Yeshua mau dengan tidak segan-segan untuk menyentuh yang kotor gitu, Pak. Tidak segan-segan. Oke. Ada lagi yang mencoba untuk menjawabnya? Terima kasih untuk jawabannya. Mengapa Yeshua menggunakan jarinya? Nggak menggunakan batu, kan lebih enak, saudara. Cepat ya, nggak sakit. Karena mungkin seperti Bapak Yahweh waktu menulis 2 loh batu dengan jari. Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya itu yang diberikan kodenya. Buat orang-orang yang berusaha untuk memojokkan, ya, perempuan itu, dan terutama untuk mencobai Yeshua. Di mana Yeshua mau mengingatkan mereka, ya, dengan menggunakan kode jari dan tanah ini yang ada di dalam Keluaran 31 ayat 18 dan Ulangan 9 ayat 10. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. Keluaran 31 ayat 18. Dan dia memberikan kepada Moshe, setelah dia berhenti berbicara kepadanya di Gunung Sinai, kedua loh kesaksian, loh batu yang ditulis dengan jari Elohim. Ulangan 9 ayat 10. Dan Yahweh memberikan kepadaku 2 loh batu yang ditulis dengan jari Elohim, dan di atasnya tertulis semua firman yang telah Yahweh katakan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat 2 kali tulisan dengan jari Elohim itu tertulis di dalam Torah. 2 kali. Yang pertama di dalam Keluaran 31 ayat 18, dan yang kedua adalah di dalam Ulangan. Ya,
dalam Ulangan 9 ayat yang ke-10. Jadi 2 kali itu ditulis di dalam Torah. Torah kan 5 kitab, saudara. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 2 kali. Berarti kalau ditulis 2 kali, itu berarti ada makna yang harus diperhatikan. Saudara bisa lihat, orang Israel itu bukan kayak orang kita. Seringkali kalau membaca kitab suci sudah lupa. Ya, lebih gampang ingat bumbu masak bagi ibu-ibu. Ya toh? Bumbunya lode apa? Oh, bisa ngiling, ingat cepat, saudara. Ini, gitu langsung keluar. Ya toh, bapak-bapak dikasih tahu ini bagaimana untuk misalnya dari Surabaya ke Jakarta, bagaimana dengan rutenya? Oh, pintar itu kalau bagian map, ya. Oh, begini. Tapi disuruh buka firman, bingungnya luar biasa. Memutar-mutar ayatnya di mana itu sampai ngantuk-ngantuk. Orang Israel, imam-imam, orang Farisi itu tahu dengan detail. Ini satu kode yang diberikan oleh Yeshua kepada mereka saat itu, yaitu dengan menggunakan visualisasi. Ya, jari Yeshua dipergunakan untuk menulis di tanah. Persis apa yang dituliskan di dalam Keluaran 31:18 dan Ulangan 9 ayat yang ke-10. Sudah bisa lihat apa yang ditulis dengan jari Elohim. Apa yang ditulis? Yaitu 10 perintah. Betul ya? 10 perintah. Saudara kan bisa lihat sendiri apa yang ditulis di dua loh batu. Ya, jadi 10 perintah. Kemudian di dalam Torah itu dinyatakan, ya, yaitu di dalam Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 22. Ingatnya gampang, 22. Ya, mengenai peristiwa di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ini. Ditulis 2 kali lagi, satu di Imamat, satu di Ulangan. Silakan Brother Reno untuk membacanya. Imamat 20 ayat 10. Seorang pria yang melakukan perzinahan dengan istri orang, yaitu dengan istri sesamanya, maka pria dan wanita yang melakukan perzinahan itu benar-benar harus dihukum mati. Ulangan 22 ayat 22. Apabila seorang pria didapati tidur dengan seorang wanita yang sudah bersuami, maka mereka berdua harus mati, baik pria maupun wanita itu. Demikianlah engkau harus menghapuskan yang jahat dari Israel. Iya, terima kasih. Soal lihat, bandingkan dengan peristiwa di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mana prianya? Ya, mana prianya? Kita lihat hanya skop saat itu ya. Kita lihat dulu, mana prianya? Mereka menyatakan kepada Yeshua, menurut Torah, wanita-wanita seperti ini harus dirajam. Kan begitu kan tadi bilangnya. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Mereka itu orang Farisi loh, orang pinter loh. Orang cerdas, bukan orang bodoh. Nggak perlu lupa lagi. Dan grup besar lagi, saling mengingatkan. Saya bisa lihat ketahuan kesalahannya. Jadi, sangat besar kemungkinan yang ditulis oleh Yeshua adalah di antara 2 hal ini. Yang pertama ada di dalam Imamat atau Ulangan, Imamat 20 ayat 10 atau Ulangan 22 ayat 22, dan yang kedua adalah 10 daripada perintah Elohim. Dan Yeshua menyatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempar pertama kali. Betul kan? Siapa yang di antara kamu tidak melakukan dosa, lempar batu pertama kali. Saudara tahu, pada mundur semua pasti. Karena apa? Karena ingat loh, mereka punya jarak itu dekat dengan Yeshua, dan mereka bisa melihat apa yang ditulis oleh Yeshua. Ya, apa yang ditulis oleh Yeshua. Karena itu, dengan menggunakan 2 cara, Yeshua merontokkan tipu muslihat mereka. Yang pertama dengan kode, ya, dengan jarinya, ya, tulis di tanah, itu mengingatkan, ingat loh,
di dalam Torah ada jari Elohim yang menulis di batu, di tanah. Sudah bisa lihat? Jadi besar kemungkinan dua hal inilah, ya, dua hal inilah yang ditulis oleh Yeshua. Dan ini ampuh. Begitu mereka ditantang, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, lempar batu pertama kali. Mundur satu-satu, saudara. Ya, minggir semua. Tidak ada yang berani. Mereka mundur, ya, karena secara judgment, ya, tidak lengkap. Ya, tapi kenyataannya perempuan ini betul-betul berdosa tidak? Betul-betul berdosa nggak? Berdosa, Pak. Berdosa. Yeshua mengatakan, ayat yang ke-11. Ya, Yeshua mengatakan, lalu Yeshua berkata kepadanya, atau sebelumnya lebih baik saya baca sebentar, yaitu di dalam ayat yang ke-10. Lalu sambil berdiri karena melihat tidak ada lagi seorang pun selain wanita itu, dia berkata kepadanya, hai wanita, di mana mereka orang-orang yang mendakwamu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Dan dia, perempuan itu berkata, tidak ada seorang pun ya Tuhan. Lalu Yeshua berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Perempuan ini berdosa, saudara. Ya, perempuan ini berdosa. Tapi Yeshua untuk menghancurkan tipu muslihat daripada pendakwa. Saudara tahu, ayat 10 dikatakan ada kata pendakwa, betul? Hai wanita, di manakah engkau orang-orang yang mendakwamu itu? Saudara tahu, dalam bahasa Yunaninya pendakwa itu berkonotasi seperti apa? Seperti Hakim jaksa. bukan. Satan, Pak. Satan. Nuduh. Betul, terima kasih. Satan. Ya. Karena itu kalau sudah lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu dikatakan bahwa pendakwa apa itu? The brethren, saudara-saudara itu telah dibuang ke bumi. Siapa pendakwa? Satan, ya, accuser. Jadi itu adalah Satan. Ya, Yeshua menyelamatkan, ya, menyelamatkan dan dengan memberikan apa? Dengan memberikan second chance, kesempatan yang berikutnya. Ya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi diberi kesempatan. Ini anugerah. Padahal memang salah. Tapi kita harus lihat ada dua sisi yang Yeshua lakukan. Yang pertama adalah untuk menghancurkan dakwaan-dakwaan setan, ya, dengan menggunakan firman juga, dan kemudian di satu sisi untuk orang yang perempuan yang kedapatan berzina ini dia memberikan apa? Memberikan pengampunan. Ya, saudara paham. Nah, kita akan lanjutkan yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 59. Ya, ini adalah banyak pembicaraannya, jadi saya akan bacakan secara pelan-pelan. Saya akan bacakan di ayat yang ke-12 dulu. Ya, ayat yang ke-12 kita akan mulai sebentar. Brother Henok bisa bantu baca untuk ayat 12, silakan. Yohanes 8 ayat 12. Selanjutnya, Yeshua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Ya, terima kasih. Kita tahu, Yeshua mengatakan sendiri, aku adalah I am. Kalau kita ingat kata I am, aku adalah, kita akan ingat akan Keluaran 3 ayat 13-14. Ya, aku adalah aku. Ya, Yeshua menyatakan aku adalah terang dunia. Berarti lambang Yeshua adalah? Menorah. Ya, terima kasih. Menorah. Menorah. Ya, menorah. Lambang Yeshua adalah menorah, bukan salib. Jadi ada kedekatan, bukan kedekatan, persamaannya, ya, antara simbol-simbol menorah dengan Yeshua, karena menorah
ada 7 kaki Dian. Ya, ada 7. Dan Yeshua kepalanya adalah 7 juga, Yod Shin Waw Ayin. Sudah bisa lihat ya dari gambar itu. Nah, Yeshua mengatakan akulah terang dunia. Kalau kita lihat dari sudut tabernakel Moshe, ya, tabernakel Moshe, di manakah letak menorah? Menorah letaknya ada di dalam Ruang Kudus. Ruang Kudus. kemah Pak. pertemuan. Kemah pertemuan, ya. Jadi kemah pertemuan setelah kolam pembasuhan itu namanya kemah pertemuan yang ditudungin, ya. Dan di bagian ruang kudus, disitulah ada menorah, ya. Berapakah dimensinya? Berapakah dimensinya? 20 kali 10 kali 10. Ya, terima kasih. Ya, dimensinya adalah 20 kali 10 kali 10. Ya, saudara harus paham ya. Ini penting buat saudara. 20 kali 10 kali 10. Kalau dikalikan semua, berarti dimensinya adalah 2000. Dan ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai 2000 tahun. Sejak kejatuhan, kejatuhan. Sejak kematian Yeshua HaMashiach. Ya, sejak kematian Yeshua HaMashiach. Tahun 30 Masehi. Ya, 2000 tahun. Inilah masa anugerah. Ya, masa yang sangat luar biasa, pengampunan, kesempatan yang Yeshua berikan. Ya, kesempatan yang Yeshua berikan. Seperti perempuan itu diberikan kesempatan, bukan? Kita pun, saudara dan saya pun juga diberi kesempatan. Kalau zaman sebelum Yeshua, begitu kedapatan mereka berzina, ya langsung di rajam batu sampai mati. Nggak ada lagi kesempatan. Yeshua memberikan kesempatan. Seperti yang dia katakan kepada perempuan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukum kamu. Diberi kelonggaran waktu untuk bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Sudah bisa lihat bagaimana kasih Yeshua. Ya, ini sangat luar biasa sekali prinsip ini. Jadi dia memberikan sejak kematiannya sampai kapan ya? Sampai plus 2000 ya. Tapi dikurangin sedikit ya. Masa anti Hamasiah. Masa anti Hamasiah pun ada pengampunan tapi sangat limited, terbatas, yaitu dengan membayar dengan darahnya sendiri. Jadi kita harus tahu prinsip-prinsipnya ya. Jadi Yeshua memberikan kesempatan pengampunan seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam kita akan baca sebentar ya. Dalam Yohanes 8 ayat 13. Ya, kita akan baca di dalam Yohanes 8 ayat 13. Ayat 12 saya bacakan sebentar ya. Kita akan baca pelan-pelan. Ya, kita akan melihat kedalaman daripada ayat-ayat ini. Ayat 12 dikatakan selanjutnya Yeshua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia. Siapa mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Ini ayat pegang baik-baik. Selama saudara ada di dalam Yeshua, saudara ngikut Yeshua dengan posisi yang benar, maka saudara tidak berjalan dalam kegelapan. Semuanya terang benderang. Sampai rahasia harpazo dinyatakan. Sampai rahasia 666 dinyatakan. Sampai rahasia tubuh kemuliaan dinyatakan. Sampai rahasia transfer dosa dinyatakan. Ya loh, terang kan? Nggak bulat kan? Nggak bingung kan? Kemudian saat kerajaan 1000 tahun, jelas sekali. Hari ke-8, ya, Yerusalem dan bumi yang baru, sangat jelas sekali. Kemanakah manusia mati, juga sangat jelas. Saudara bisa lihat? Pangkuan Abraham kosong, kita juga sudah tahu. Ya, sekarang ada di mana? Daniel, Hananya, Misael, Azaria, Abraham, Yisak, Leah, ya, Yakov, ya kan, Yosef ada di mana? Jelas sekali sudah ketahuan ada di mana. Jadi ikut Yeshua terang, saudara. Jadi kalau masih ada yang tersembunyi, lah itu dipertanyakan, begitu ya kan? Nah, kemudian ayat 13, ya,
Kemudian orang-orang Farisi berkata kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar. Ini pendapat orang Farisi. Ya, pendapat orang Farisi. Tapi Yeshua berkata, ya, Yeshua menjawab dan berkata, sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Ya, Yeshua nggak bingung, saudara. Ya, Yeshua nggak bingung. Karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yeshua tahu, saudara. Bukannya nggak tahu, dia tahu. Dia asalnya dari mana, dia tahu. Dan kemana dia bakal menuju, apa yang bakal dia alami, dia tahu. Namun, kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Karena keterbatasan manusia. Yeshua tahu. Lawang dia Bapak Yahweh sendiri dalam tubuh manusia. Gimana dia nggak tahu? Saudara bisa lihat. Dan Yeshua nggak bingung. Nah, ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kita ada di dalam Yeshua, kita terang. Penjelasan detail sekali. Terang sekali daftar Elohim ini. Ya. Jadi kita nggak usah bingung. Ada orang yang menyatakan, oh kamu palsu gini. Oh enggak. Kita dapat yang terang. Nggak usah khawatir. Ya. Mereka itu yang walaupun levelnya level Farisi, level Saduki, ya, tapi padahal mereka nggak ngerti apa-apa, begitu loh. Ya, jadi buat saudara dan saya yang mengikut Yeshua, ada jaminan, ya. Tapi jangan malas, gitu aja, ya. Jangan malas. Wah, malas belajar Pak. Ya wis resikomu nih, malas belajar, iya kan? Jangan malas, saudara, untuk menggali daftar Elohim, memperhatikannya dengan seksama. Ya, itu bagian yang harus kita kerjakan. Tapi selama itu kita kerjakan, kita akan mendapatkan terang itu yang luar biasa. Itu jaminan dari Yeshua. Ya, kita tahu kita bakal kemana. Saudara tahu nggak? Saudara bakal kemana? Saudara tahu? Saudara bakal kemana? Ke Syamaim. Nah, Tahu, Pak. saudara tahu step-stepnya? Rapture dulu, Pak. Nah, setelah rapture apa? Bagi-bagi reward. Bagi-bagi reward. Reward. Iya kan? Setelah bagi-bagi reward, pesta kawin, anak domba. Setelah itu, Lihat kaplingan, Pak. turun dulu. Harmagedon. Perintah. Armageddon. Itu perintah dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah itu apa lagi? Yerusalem. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Loh, berarti kan saudara persis seperti ini. Namun, ya, Yesus kan mengatakan begini ya, ayat yang ke-14. Ya, karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Saudara tahu kemana saudara pergi kan? Saudara tahu kemana saudara pergi kan? Ya, tahu. Jadi, Tahu, Pak. karena dipimpin oleh Yeshua, saudara tahu kemana saudara pergi. Ya, jadi saudara paham. Ya, kalau pemahamannya, wah nanti kita akan dibersihkan dalam masa 666. Wah, ini bahaya, saudara. Ya, ada yang salah, ada yang error nih di sini, gitu loh. Saudara bisa lihat, karena masa 666 itu adalah masa penghukuman. Ya, masa murka Elohim. Masa Elohim Yahweh memurkai darahnya sendiri, ya tidak mungkin. Saudara bisa lihat. Jadi kita tahu masa depan kita kemana, kita tahu. Ini luar biasa. Ya, oke. Ayat 15. Kamu menghakimi berdasarkan daging. Aku tidak menghakimi siapapun. Ya. Jadi mereka hanya melihat sebatas daging saja. Kemudian 16. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Karena aku tidak seorang diri, melainkan aku dan Bapa yang mengutus aku. Ya. Sebab apa? 17, di dalam Torah dan di dalam Torah kamu pun telah tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah benar. Saya bisa lihat, jadi ada 2 orang yang bersaksi dan itu sah. 2 saksi sah. Kalau 500 saksi sah nggak? Lebih sah. Sangat-sangat valid. Kalau gopek gimana? 500. Itu sudah lebih dari uang, Pak. Sudah Sudah bisa lebih dari uang. Valid, Pak. Valid. Mantap, Pak. sudah lebih dari saksi-saksi yang
Dibatasin cuma 2 itu aja. Kita punya kesaksian itu banyak sekali. 11 murid, yang satu hilang. Ya, biarin saja yang hilang. Ya kan? Yudas Iskariot. Kemudian belum lagi ada 500 orang yang dikatakan oleh Rasul Paul yang melihat Yeshua langsung. Kemudian paling tidak 11 murid melihat Yeshua naik ke Syamayim. Bukan cuma 2 loh. Yeshua itu memberi kesaksian itu enggak cuma 2 itu minim. Ya, dia beri lebih berlimpah-limpah. Ya, 250 kali lipat. Luar biasa enggak? Untuk meyakinkan saudara dan saya. Nek sampai enggak yakin, siapa yang salah? Gitu aja. Yang salah adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kalau sampai tidak yakin. Ya, kemudian 18. Inilah aku yang bersaksi tentang diriku sendiri. Ya. Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa, dia juga bersaksi tentang aku. Ya. Ingat ya. Ini bukan bicara tentang 2 pribadi, tetapi 2 dimensi. Ya. Ya, jadi kita harus paham. Kemudian, karena Yeshua masuk di dalam dimensi alam fisik dunia ini, itu dengan perkataan diutus. Ya, jadi 2 dimensi. Kemudian, ayat 19. Dikatakan, kemudian mereka berkata kepada Yeshua, ya, di manakah Bapakmu itu? Ya, di mana Bapakmu itu? Nanti ini ada hubungannya dengan satu kalimat yang di bawah nanti ya. Di mana Bapakmu itu? Yeshua menjawab, kamu tidak mengenal aku maupun Bapakku. Sekiranya kamu mengenal aku, maka kamu tentu mengenal Bapakku. Yeshua mengatakan ini karena apa? Yeshua dan Bapa itu satu pribadi. Ya kan, dia pernah berkata kepada Filipus kalau nggak salah, selama ini kamu mengikut aku dan kamu masih menanyakan, tunjukkan Bapa kepada kami. Ya, itu kata Filipus. Saya bisa lihat, mereka tidak bisa mendeteksi antara Yeshua dengan Elohim Yahweh. Ya, kemudian ayat 20. Yeshua mengucapkan firman ini di ruang perbendaharaan ketika mengajar di bait suci. Jadi dia masih ada di bait suci loh. Ya, jadi ini masih berkelanjutan, saudara. Setelah peristiwa perempuan itu yang di atas tadi, ini masih berkelanjutan, saudara. Dan tidak seorang pun menangkap dia karena waktunya belum tiba. Nah, ini dia. Berulang lagi dikatakan kan, saya pernah ajarkan bahwa ada timing daripada Yeshua. Kalau saat itu tiba, tidak bisa lari. Tapi kalau saatnya belum tiba, tenang saja. Nggak akan terjadi apa-apa. Ya, lolos pasti. Ya, sangat luar biasa. Kemudian, ayat 21. Kemudian Yeshua berkata lagi kepada mereka, ya, aku pergi dan kamu akan mencari aku. Dan kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa datang. Perhatikan yang pertama, Yeshua ngomong sama siapa ini? Yeshua ngomong sama siapa? Orang Farisi. Banyak. Yeshua bicara sama orang banyak. Perhatikan ya. Jadi saat Yeshua berkata-kata, kita harus tahu ini arahnya kemana. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Beda dengan Yeshua berkata di dalam Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat. Itu Yeshua ngomong sama siapa? Orang banyak atau murid-murid? Murid-muridnya. Muridnya. Murid-murid. Bisa mendeteksi. Jangan semua ditelan semua, saudara. Kita harus pilah-pilah. Untuk orang banyak, Yeshua ngomong, kamu akan mati dalam dosamu. Ini kalimat mengerikan, saudara. Ini kalimat mengerikan. Tapi untuk murid-murid, Yeshua berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi dan aku akan kembali, aku akan menjemput kamu. Saudara bisa lihat, beda, saudara. Beda sekali. Ya, untuk orang banyak, Yeshua berkata, lu mati. Ya, di dalam dosa-dosamu.
Dan ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa datang. Dikonfirm lagi, saudara. Berarti orang-orang itu masuk mana, saudara? Lautan api neraka. Itu dia. Dengan kata lain, ya, bahasanya hari ini kalau kita sudah paham, kamu semua akan masuk dalam lautan api. Itu ceritanya. So, bisa lihat? Ini Yeshua ngomong sama orang banyak. Dan orang yang diajak ngomong ini orang Yahudi, orang Farisi, yang tahu Torah, yang tiap tahun merayakan 7 hari raya, saat Pesah mereka menyembelih domba. So, bisa lihat? Dan mereka melakukan ritual-ritual. Ini orang Yahudi. Yeshua konfrontasi dengan orang Yahudi. Tapi mereka berkata, kamu mati dalam dosa-dosamu dan kamu tidak bisa masuk Syamaya. Mengerikan. Ya kan? Kemudian, ayat 22. Lalu orang-orang Yahudi berkata, apakah dia, yaitu Yeshua, akan bunuh diri karena dia berkata, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa datang? Mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Ya, tidak paham akan apa? Akan kehidupan setelah kematian. Bisa lihat kemudian 23. Dan dia berkata kepada mereka, Yeshua berkata kepada mereka, ayat 23. Ya. Kamu berasal dari bawah. Aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia ini. Aku tidak berasal dari dunia ini. So, bisa lihat? Saya bacakan saya lagi. Yeshua berkata kepada orang banyak, mereka itu orang banyak. Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia ini, aku tidak berasal dari dunia ini. Saudara dan saya berasal dari yang mana? Dari atas. Atas, Pak. Ayatnya di mana? Atas. Harus ada fondasinya, dong. Kalau saya ngomong, oh saya dari atas. Yeremia 1 ayat 5, Pak. Yeremia 1 ayat 5. Ngomongnya gimana itu? Yang sejak dari kandungan aku telah memilih engkau. Sejak itu? Entah. Iya, makanya Yeremia kita 1 ayat dipakai. 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, itu untuk Yeremia. Nama saya juga Yeremia. Ada di Mazmur, Pak, di Mazmur. Saya lupa tepatnya Mazmur yang dia merajut kita. Dia merajut kita di kandungan itu. Kita lihat satu ayat. Yohanes 17. Yohanes 15 ayat 19. Nah, kita lihat ya di dalam Yohanes. Ya, kita lihat di dalam Yohanes. Yaitu di dalam Yohanes 17. Mungkin Brother Enoch bisa bantu baca. Yohanes 17. Itu doa Yeshua ya. Iya, Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Ya. Silakan. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. 15. Aku tidak memohon agar engkau mengambil mereka dari dunia ini, melainkan agar engkau memelihara mereka dari yang jahat. Mereka ini siapa? Lihat perikop di atas, Yeshua berdoa untuk Murid-murid. murid. Jadi kalau kita masuk di dalam grup murid Yeshua, maka doa Yeshua sampai dalam kehidupan saudara dan saya. Saya bisa lihat karena kita percaya, beriman kepada Yeshua Masya. Kita di dalam Yeshua tidak dari dunia ini. Karena itu mendapatkan proteksi dari doa Yeshua. Saya bisa lihat. Ya. Jadi beda, saudara. Ya, beda. Saudara beda dengan Bahagia sekali Pak hari ini, Pak. Bahagia sekali.
Ya, jadi beda. Status kita beda. Begitu saudara. Loh, kita kan sudah deklarasi saudara. Di Kolose. Tiap minggu kita deklarasi. Bahkan seminggu 3 kali deklarasinya. Ya kan? Dia sudah memindahkan kita. Betul kan? Di Kolose 1. Dia sudah memindahkan kita. Jadi posisi kita udah pindah. Karena itu di dalam Ibrani kita bisa masuk ke Gunung Sion. Ya, kita masuk ke Gunung Sion. Karena posisinya udah pindah. Secara posisi kita sudah pindah. Saudara bisa paham di sini. Kita tidak lagi berasal dari dunia ini. Ya, tapi kita sudah diberi jaminan yang sangat luar biasa. Kalau yang di luar masih kira-kira semoga ya moga-moga kira-kira ya berharap ya mudah-mudahan ya kan atau apa lagi ya, tapi untuk saudara dan saya jangan salah saudara, sudah merupakan kepastian. Ini ajaib, asal kita tetap di dalam Yeshua di dalam saudara. Saudara bisa lihat ya. Oke, ayat 24 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kalau tidak percaya akan Dia ini Dia siapa? Bapak. Nah, Ya. saya pernah ada teman dekat yang begitu saya beralih dasar iman saya kepada pola akar Ibrani yang benar, ya, di dalam posisi yang benar, Yeshua HaMashiach, mereka orang ini menantang saya dengan ayat ini. Kata Dia ini adalah Mesias. Ternyata tidak. Nanti kita bisa lihat di bawahnya bahwa Yeshua berbicara tentang Bapa. Saya bisa lihat. Jadi jika kamu tidak percaya akulah Yeshua yang adalah Yahweh, mati ya. Mati sudah. Berarti hati-hati saudara. Yang menyatakan Yeshua sendiri, Yahweh sendiri, mati enggak kira-kira? Saudara bisa lihat. Mati. Yeshua sendiri, Yahweh sendiri, Ruah Yahweh Elohim pribadi sendiri. Ya kan? Hati-hati saudara. Ya, jadi berbahaya saudara. Ya, iman yang sudah semakin meningkat ini punya tuntutan yang tinggi saudara. Kemudian, sebab itu ayat 25, mereka berkata kepadanya, orang banyak berkata kepada Yeshua, sesungguhnya engkau ini siapa? Dan Yeshua berkata kepada mereka, adapun apa yang dari semula pernah kukatakan kepadamu. Ini rodok bingung ya, ILT 3 ini ya, ayat 2. Ya, kalau LAI-nya ngomong gini soal TB-nya. Maka kata mereka kepadanya, kepada Yeshua, siapakah engkau? Jawab Yeshua kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara kepadamu? Ya, agak bingung sedikit ya, di ILT ya. 26. Bahwa aku mempunyai banyak hal mengenai kamu untuk mengatakan dan menghakimi, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengar dari Dia, itulah yang aku katakan pada dunia ini. Jadi Yeshua itu berkata-kata dari siapa? Ya dari firman Yahweh. Saya bisa lihat, ya dari Yahweh, karena Dia adalah firman yang hidup. Kemudian 27, perhatikan. Mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Bahasa LAI-nya lebih gampang. Mereka tidak mengerti bahwa Yeshua berbicara kepada orang banyak tentang Bapa. Jadi Yeshua selama ini berbicara mengenai Bapa Yahweh. Dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, mati kamu. Itu maksudnya. Sudah bisa lihat. Jadi Yeshua berbicara mengenai dirinya sendiri yang adalah Yahweh. Ya. Kemudian
ayat 28. Dikatakan oleh karena itu Yesua berkata kepada mereka. Saya tunjukkan ini aja. Yesua berkata kepada mereka. Bisa dibantu satu ayat ini? Bisa dibaca, Brother Reno. Yohanes 8 ayat 28. Oleh karena itu Yesua berkata kepada mereka, bila mana kamu meninggikan anak manusia, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah dia, dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan sebagaimana Bapakku mengajari aku. Hal-hal itulah yang aku katakan. Ya, terima kasih. Dikatakan di sini, bila mana atau kalau kamu, kapan kamu, saat kamu meninggikan anak manusia, kamu akan mengetahui bahwa akulah dia. Jadi kapan mereka akan mengetahui? Ya, orang banyak akan mengetahui bahwa Yesua adalah Yahweh. Kapan? Yaitu Ketika disalib, Pak. ya. Disalibkan. Ini ayat berhubungan dengan Yohanes 3 ayat 14. Silakan Brother Reno. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Moshe meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan. Ya, jadi pada saat kata ditinggikan itu, yaitu artinya disalibkan. Dan disalibkan, pada saat Yesua disalibkan, ada tulisan di atas kepala, kenapa orang ini disalibkan. Alasannya apa? Alasannya tertulis di atasnya, yaitu Yesua Hanotsri Wamelech HaYehudim. YHWH, Yod-He, Waw-He. Barulah mereka tahu. Sudah bisa lihat? Jadi baru mereka tahu dengan huruf-huruf kode yang ada di setiap kata di depan. Yod-He, Waw-He. Mereka baru tahu. Ya, bisa lihat. Itu ayat 28, 29. Saya baca lagi 28. Oleh karena itu Yesua berkata kepada mereka, bila mana kamu meninggikan anak manusia, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah dia. Jadi saat itu mereka tahu ya, bahwa yang disalib adalah Yahweh. Dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, selain sebagaimana Bapakku mengajari aku, hal-hal itulah yang aku katakan. Jadi apa yang dikatakan Yesua tidak menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Yahweh. Saya bisa lihat ya. Dan kemudian 29. Dan dia yang telah mengutus aku ada bersama aku. Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Ya. Ayat 30. Dan setelah dia mengatakan hal-hal itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya. Kemudian 31. Kemudian Yesua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Saya bisa lihat? Saudara paham? Jadi stepnya itu murid dulu, saudara. Belajar taat. Ya, belajar tunduk, belajar taat untuk diarahkan dan dibentuk. Dan kalau kita tetap, saudara dan saya tetap tinggal di dalam firman Yesua, maka kita adalah murid. Kemudian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi murid akan tahu kebenaran. Begitu tahu kebenaran, maka kebenaran itu, kebenaran Dafar Elohim, itu mempunyai kuasa yang akan memerdekakan saudara dan saya. Saudara bisa lihat, karena itu diperkatakan melalui deklarasi. Saudara bisa lihat. Supaya apa? Supaya tertanam dalam alam bawah sadar saudara. Jadi diperkatakan ya kebenaran itu. Saudara bisa menambahkan deklarasi kalau saudara dipimpin Roh Yahweh Elohim, setiap saudara bisa mungkin ada penambahan sendiri, silakan, nggak ada masalah. Tapi saya berikan yang umum, Ibu Rasafah memberikan secara umum. Ya, kalau ada tambahan lagi ya bisa ditambahkan seperti itu. Kalau saudara memiliki suara dari Roh Yahweh Elohim, tambahkan ini dalam hidupmu, tambahkan saja, tidak masalah. Ya, jadi kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, nah di sini mereka punya salah persepsi soal kata merdeka. Ayat 33.
Mereka menjawab, orang banyak itu menjawab kepada Yesua, kami adalah keturunan Abraham, dan kami belum pernah diperhamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka? Nah, ini prinsipnya salah lagi. Ya. Karena orang Israel saat itu, mereka berpikir mereka itu dijajah. Ya, dan mereka secara ibadah, mereka itu free. Tidak boleh diatur atau dijajah dengan si penjajah. Ya, mereka free karena mereka merasa keturunan Abraham. Ya, padahal Yesua mengatakan ini masalah kemerdekaan dari dosa. Ya, 34 dikatakan Yesua menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, dia akan terjerat dengan dosa. Dosa itu memperhamba. Dan 35, hamba tidak tinggal dalam rumah untuk selamanya. Putra tinggal sampai selamanya. Hamba dosa di luar dari Syamayim. Tapi siapa yang ikut di dalam putra, di dalam Yesua, akan tinggal di dalam Syamayim. Ya, jadi posisi menentukan. Kemudian, 36. Sebab itu, apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya bisa lihat, seringkali apa yang terjadi, setan menipu. Betul? Kamu sudah jatuh berulang-ulang. Mana mungkin kamu bisa merdeka? Dan setan menipu dengan satu bahasa peribahasa. Gajah mati meninggalkan gading. Betul? Zebra mati meninggalkan loreng. Begitu ya kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Jadi maksudnya apa? Kamu tidak akan berubah sampai mati. Itu tipu daya Satan. Karena itu dalam deklarasi dikatakan kita sudah menjadi manusia yang baru. Saya bisa lihat, kita sudah menjadi manusia yang baru. Karena apa? Sudah dimerdekakan. Ya, sudah dimerdekakan. Saudara dan saya, posisi saudara dan saya, ingat kita bukan lagi dari dunia ini. Saudara dan saya dimerdekakan. Dan kita mesti jaga. Ya, inilah yang disebut sebagai menjaga apa itu namanya keselamatan, ya, menjaga keselamatan supaya apa, jalannya ndak bengkong, ya, ndak terplecok, ya, jatuh kembali. Kemudian 37, dan aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak mendapat tempat di dalam dirimu. 38. Aku mengatakan apa yang telah aku lihat di hadapan Bapakku, dan begitu pula kamu melakukan apa yang telah kamu lihat di hadapan Bapakmu. 39. Mereka menjawab dan berkata kepadanya, Pak, Abraham adalah Bapak kami. Yesua berkata kepada mereka, jika kamu adalah anak-anak Abraham, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Tapi sekarang kamu berusaha membunuh aku. Ya. Seorang telah mengatakan kebenaran kepadamu, yakni apa yang telah aku dengarkan dari Elohim. Abraham tidak melakukan hal itu. 41, kamu justru melakukan pekerjaan bapakmu. Kemudian mereka berkata kepadanya, kami tidak dilahirkan dari percabulan. Kami mempunyai satu bapa, yakni Elohim. Mengapa mereka mengatakan kami tidak dilahirkan dari percabulan? Kudus menyindir Yesua, Nyindir, seolah-olah Yesua itu anak-anak Arab. iya, nyindir Yesua. Ya, nyindir Yesua. Karena Yesua, tadi di atas kan, siapakah bapakmu? Nah, itu kan, dia tantang kan. Kita lihat ayat yang di atas. Kan saya katakan, ini ada hubungannya dengan ayat yang di bawah. Masih ingat ya? Karena apa? Mereka nyindir. Ya, dipikir Miriam itu berzina, gitu loh. Dan melahirkan Yesua. Karena itu dikatakan kami tidak dilahirkan dari percabulan. Ya kan? Nah, kemudian tapi Yesus kan ngasih tahu sama mereka, kamu tidak tahu siapa aku dan kamu tidak kenal siapa bapakku. Ya kan? Kemudian Yesus berkata kepada mereka, ayat 42, jika Elohim adalah bapakmu, kamu akan tetap mengasihi aku karena aku keluar dan datang dari Elohim. Saya bisa lihat, jadi satu kesatuan. Ya, sebab aku datang bukan dari diriku sendiri,
melainkan Dia yang telah mengutus aku. Ingat, mengutus itu berarti dari dimensi yang berbeda. Kemudian 43, mengapa kamu tidak mengerti perkataanku? Sebab kamu tidak bisa mendengarkan firmanku. Ini hati-hati. Ada orang-orang yang tidak bisa nangkep firman. Banyak alasannya, tapi sebetulnya ada spirit. Saya bisa lihat, salah satunya adalah membutakan orang itu untuk tidak bisa nangkep firman. Ya, hati-hati di dalam spirit ini. Nah, spirit apa itu? 44. Ya, dikatakan kan ayat 43. Sebab kamu tidak bisa mendengarkan firmanku. Kamu berasal dari bapakmu, si Satan. Jadi Satan itu juga disebut bapak, saudara. Saya bisa lihat. Jadi saat kita berdoa, Bapa kami Yahweh yang di Syamayim, kita mesti lengkap. Jangan cuma ngomong Bapa kami yang di Syamayim atau Bapa kami yang di sorga. Nah, kalau setan lagi ada di sorga, saya bisa lihat. Kan setan sekarang masih bisa naik ke sorga, saudara. Satan kan bisa masuk ke sorga untuk menuduh. Dia belum dibuang. Dibuangnya nanti saat kapan dia dibuang? Saat kita harpaso, Pak. Ya, Kerajaan 1000 tahun. iya, saat kita harpaso. Saat kita harpaso, dia nggak ada lagi penuduh kan? Itu Wahyu 12. Maka dia dibuang. Nggak ada kerjaan lagi dia di sana. Ya, Elohim katakan, ini ngapain nih spirit gila nih? Tahu spirit gila nih? Tahu? Yang jijikan, Pak. Ya, itu bahasa Perancis itu, gila nih. Ya, spirit gila nih. Itu ngapain ada di sini gitu loh. Lawan semua sudah pada harpaso, ngapain ini spirit gila nih ada di sini? Ya, ini spirit Satan ini. Lempar saja. Mikael, buang, tendang, teong gitu ya kan. Akhirnya jatuh ke bumi. Ya kan nggak ada kerjaan sudah. Sekarang masih ada kerjaan untuk menuduh. Ya, penuduh kan. Nah, jadi disitulah titiknya Satan dikeluarkan dari Syamayim. Ya, jadi hati-hati. Saudara bilang, doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Loh, lepas ngomong seperti itu, saudara tidak di dalam kebenaran Yeshua, ya, yang ada di dalam kebenaran yang mengatakan Yeshua adalah Yahweh. Siapa yang di sorga? Setan itu bolak-balik mampir sorga, saudara. Dalam peristiwa Ayub, Elohim Yahweh mengatakan, kamu dari mana? Dari keliling dunia. Kamu udah lihat Ayub, ya kan? Dia keliling dunia. Setan ada di mana? Di antara anak-anak Elohim. Jadi hati-hati, saudara. Ayat 44. Kamu berasal dari bapamu si Satan, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapamu. Dia adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Jadi Satan itu punya agenda. Agendanya itu cuma bunuh manusia. Caranya bagaimana? Banyak cara, ya, 1001 cara. Tapi tujuannya satu, pembunuh manusia. Ya, jadi saudara yang masih dekat-dekat dan memuja setan, ya silakan ya merasakan akibatnya kalau tidak berpindah mulai sekarang selama masih hidup. Dan kemudian dia tidak berdiri dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada di dalam dia. Tatkala seorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri karena dia adalah bapaknya, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Ya, jadi bapak pendusta. Kemudian 45. Dan karena aku mengatakan kebenaran padamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah dari antara kamu yang menempel aku sehubungan dengan dosa? Namun jika aku membicarakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Mereka ditantang. Kalau aku berbicara, Yesus berbicara kebenaran, kenapa kamu tidak percaya? 47. Siapa yang berasal dari Elohim, ia mendengarkan firman Elohim. Karena inilah kamu tidak mendengarkan, berhubung kamu tidak berasal dari Elohim. Jadi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Elohim yang benar, itu bukan dari Elohim. Sudah bisa lihat tragisnya. Apa tragisnya kira-kira?
Apa tragisnya? Tidak mengenal Elohim. Ya, tragisnya itu apa? Tragis Ya, itu orang-orang di sekitar kita. orang-orang sekitar. Ada yang suaminya, ada yang istrinya, ada yang saudaranya, ada yang mertuanya, ada yang mantunya, ada yang teman dekatnya, ada yang saudara kembarnya. Saudara bisa lihat, itu tragisnya. Ternyata mereka tidak berasal dari Elohim. Ya, saudara dan saya yang ada di dalam Elohim, kita dilahirkan dari spirit. Kemudian, spirit Elohim. 48. Kemudian orang-orang Yahudi itu menjawab dan berkata kepadanya, bukankah kami berkata benar bahwa engkau adalah orang Samaria dan engkau kerasukan roh jahat? Nah, ini dia. Kalau sudah nggak bisa mendebat lagi, ya, ini yang jurus terakhir. Loh, ini tahu Yeshua itu bukan orang Samaria, di kata-kata orang Samaria. Sudah bisa lihat, sudah nggak debat lagi. Top yang mereka bisa katakan, kamu kerasukan setan. Betul kan? Kamu sesat, kamu kerasukan setan, ya kan? Kamu diracuni oleh ya gereja YouTube, ya kan? Dan seperti itu kan? Kamu diracuni oleh ya pengajar YouTube, ya kan? Seperti itu kan? Sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu roh penyesat, ya sudah, itu mentok, saudara. Ya persis. Jadi kalau Yeshua disesat-sesatkan dan mereka menyesatkan kita, relax saja. Ketua kita sudah disesatkan. Kita tinggal ambil saja mahkotanya, ya, reward-rewardnya untuk memperkaya hidup saudara dan saya. Begitu saja. Sudah bisa lihat ya. Karena Yeshua sudah disesat-sesatkan, bukan disesatkan lagi, dikatakan ini kerasukan roh jahat. Ya kan? Di tempat lain kan ada yang lebih parah ini. Ya kan? Dikatakan sebagai apa itu Beelzebul. Beelzebul, ya. Pasal Beelzebul mengusir setan. Iya, seperti itu. Saya bisa lihat. Jadi relax saja, saudara. Ya, tinggal mengkoleksi, ya, menjarahi mahkota-mahkota mereka. Tenang saja. Ya, kita akan tambah kaya. Begitu Harpaso kaya raya semua. 49. Yeshua menjawab, aku tidak kerasukan roh jahat. Jadi kalau saudara dikatai, kamu kerasukan roh jahat, saudara jangan diam saja. Jangan diterima, saudara. Yeshua saja tolak kok. Masa saudara nerima? Wah, parah ini ceritanya. Ya kan? Jadi kalau dikatain, kamu ini kerasukan roh setan. Oh tidak. Ditolak. Jangan diam saja. Habis gitu, apa itu namanya, mojok terus nangis gitu. Iya ya, kerasukan setan. Wah, kacau, saudara, ceritanya. Setan ini sungguh masuk, saudara. Kerasukan, betul, saudara. Betul kan? Itu bahaya sekali. Jadi ditolak. Ini kan Yeshua ngajarin, saudara. Aku tidak kerasukan roh jahat. Ya. Tapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Saudara bisa lihat, kita menghormati Yeshua HaMashiach. Ya, saudara paham ya? Kemudian, jadi jangan diterima ya, perkataan-perkataan negatif ditolak ya. Dikembalikan saja. Kemudian, 50. Namun aku tidak mencari kemuliaanku. Dia yang mencarinya dan yang menghakimi. Jadi kita jangan cari kemuliaan diri kita sendiri. 51. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang memelihara firmanku, ia sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Siapa yang mau pegang ayat ini? Saya mau. Saya. Bisa lihat? Yesus bilang, sesungguh-sungguhnya. Benar, ini benar loh. Aku berkata kepadamu, Yeshua berkata kepadamu, jika seorang memelihara firman Yeshua, ia sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Berarti firman itu ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara bisa lihat? Karena itu kita perkatakan darah Yeshua HaMashiach menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuhku untuk selama-lamanya. Bisa lihat, jadi kita sudah dipastikan, ya, ingat ya, kita di dalam Yeshua, Yeshua dalam kita taat, kita nurut, dan akhirnya Harpaso. Ya, Harpaso. Amen. Harpaso. Ya, tidak akan mengalami kematian. Kemudian, 52.
Lalu orang-orang Yahudi berkata kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan roh jahat. Nah, kurang ajar lagi kan? Mereka nggak nyerah kan? Abraham sudah meninggal, juga nabi-nabi. Dan engkau berkata, jika seorang memelihara firmanku, dia sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai selamanya. Apakah engkau lebih besar dari bapak kami, Abraham, yang sudah meninggal, dan para nabi yang sudah meninggal? Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Nah, ini dia. Ini luar biasa. Untung ini ditulis. Ini luar biasa, saudara. Yeshua menjawab, jika aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku tidak berarti. Bapakulah yang memuliakan aku, yang kamu katakan bahwa dia adalah Elohimmu. Ya, kemudian, dan kamu tidak mengenal dia. Banyak orang ngomong, ini Elohimku, tapi tidak kenal. Karena mereka tidak ada di dalam Yeshua, Yeshua tidak ada di dalam hidup mereka. Firman Yeshua tidak ada dalam hidup mereka. Dan kamu tidak mengenal dia, tetapi aku telah mengenal dia. Dan jika kamu berkata, aku tidak mengenal dia, aku akan menjadi sama seperti kamu, seorang pendusta. Betul ya? Akan tetapi, aku telah mengenal dia, dan aku memelihara firman-Nya. Abraham, 56, bapakmu bergembira karena dia dapat melihat hariku dan dia telah melihatnya dan bersuka cita. Saudara bisa lihat kapan Abraham lihat Yeshua? Waktu Abraham menjamu. Orang, Pak. Waktu kapan? Abraham menjamu. Mengajukan Yesua, Pak. Ya. Jadi saat Yeshua beserta dua malaikat dan datang di kemah Abraham. Dan Abraham memberikan makanan yang luar biasa. Dan kemudian setelah itu dia diajak naik ke atas gunung atau bukit dan bercakap-cakap di sana mengenai nasib daripada Sodom dan Gomora. Saya bisa lihat Abraham bergembira sekali. Lihat visitation. Dia menjamu Yeshua. Saya bisa lihat. Ya, Abraham, bapakmu bergembira karena dia dapat melihat hari-hariku. Ayat 56 ya. LAI-nya lebih luas sedikit. Abraham, bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Dia sudah lihat. Bayangin saudara. Ya, sangat luar biasa perkataan Yeshua. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, engkau belum mencapai umur 50. Lah memang iya belum 50 saudara. Ya, belum gocap 50. Dan pernahkah engkau melihat Abraham? Ya kan? Fotonya nggak ada, iPhone belum ada, Samsung belum ada. Iya kan? Belum ada kan? Nggak pernah lihat Abraham. Iya kan? Kan nggak ada kan? Dan Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Dahsyatnya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Siapa dia? Saudara bisa lihat, yaitu dia. Ya. Yaitu Elohim Yahweh sendiri. Oleh karena itu, mereka memungut batu-batu supaya mereka dapat melemparkannya kepada Yeshua, namun Yeshua bersembunyi dan keluar dari bait suci sambil berjalan menerobos di antara mereka, lalu begitulah dia berlalu. Dia meninggalkan bait suci, waktunya belum tiba. Ya. Di atas dikatakan, sedikit saya tambahkan, Yeshua mengatakan bahwa sebentar lagi mereka tidak melihat Yeshua. Itu ayat berapa itu? Sebagai ayat terakhir. Dikatakan, sebentar lagi kamu tidak melihat aku. Oh ini nih. Ayat 22. Lalu orang-orang Yahudi berkata, apakah dia akan bunuh diri karena dia berkata, ke tempat aku pergi kamu tidak bisa datang.
Saudara tahu ini indikasi mengenai apa? Ini indikasi mengenai, iya, ini indikasi mengenai perayaan Sukot yang dihadiri Yeshua terakhir kalinya sebelum kematiannya. Ingat ya, Sukot itu kan berarti bulan sekarang kan ya, perayaan terakhir kan, perayaan terakhir berarti bulan Oktoberan ya, sekarang bulan Oktober kan, dan setelah ini masuk ke perayaan yang pertama, yaitu sekitar bulan Maret April ya, perayaan pertama kan, berarti setelah Sukot, cycle-nya kembali ke Pesach, ya kan, betul kan, setelah Sukot kan Pesach kan, ya masuk Sukot masuk ke Shavuot kan nggak mungkin, setelah Sukot kan Pesach, ya kan. Nah, di sinilah Yesus mengatakan, aku akan pergi dan kamu tidak bisa pergi ke tempatku. Saya bisa lihat, mereka kira bunuh diri, ya toh? Nah, atau mengajar ke tempat Yunani dan sebagainya, ya. Tapi tidak, Yeshua dipanggil untuk Israel, Yahudi, ya, dan dia akan mati. Inilah indikator di mana Yeshua menghadiri perayaan Sukot yang terakhir, dan setelah itu dia mati di kayu salib di perayaan Pesach tahun depannya. Haleluya. Bapak yang berkati, puji Bapak Yahweh, kita bisa menyelesaikan Yohanes pasal yang ke-8. Luar biasa. Haleluya. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Nah, kita akan nanti di dalam doa dan besok kita akan ada pembahasan yang berbeda yang terus memperlengkapi kehidupan saudara dan saya, dan kita terus diperlengkapi, dipersiapkan untuk pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Amin. Nah, luar biasa sekali. Ya, jadi saudara diisi oleh Dafar Elohim ya, dengan penuh, dengan baik dan benar. Ya, saya nggak tahu kita dapat jatah apa, tapi sangat luar biasa. Ya, mempelai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kita satukan hati dalam doa dan kita akan akhiri acara ibadah kita hari ini. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Engkau memberikan firman-Mu yang luar biasa, sangat dahsyat. Di perayaan Sukot dan Semini Asaret, Engkau menyatakan, sebelum Abraham, aku ada. Sangat luar biasa. Kami bisa tahu persis siapa jati dirimu sebenarnya, yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang penuh kasih, yang memberikan pengampunan, kesempatan demi kesempatan, yang tidak menghakimi tetapi memberikan kesempatan. Dan biar kami tetap ada di dalam Engkau dalam kami, Engkau memberikan berulang-ulang mengatakan, siapa menuruti firman-Ku, firman Yeshua, orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih untuk kepastian yang luar biasa ini. Melalui Sukot dan Semini Asaret, kami mengucap syukur. Terima kasih Abah Yahweh, untuk kasih-Mu yang luar biasa, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kesabaran-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih, dan kami mau tetap ada dalam Engkau dalam kami untuk selama-lamanya. Sungguh, kasih yang Kau berikan dalam kehidupan semua manusia-manusia Elohim, saudara dan saya, tidak sanggup membalasnya kembali. Kami mengucap syukur. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Dan segala puji, hormat, kemuliaan untuk Abah Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Persiapkan manusia-manusia Elohim tetap kokoh, tetap fokus, berharap kepada Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach menjelang Harpaso yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Abah Yahweh. Terima kasih. Memberkati untuk setiap manusia Elohim yang telah bergabung, dan juga untuk setiap yang telah bergabung melalui live chat dan juga YouTube yang akan mendengar kebenaran firman ini, supaya Ruach Yahweh Elohim terus bekerja dan terus boleh memberikan kesempatan demi kesempatan, sehingga satu kali nanti saat Harpaso masuk di dalam peristiwa itu,
terangkat dalam peristiwa Harpazo. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah. Kami mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo tidak lama lagi, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan tinggal bersama-sama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Amen. Apa yang berkati semua.